perkenalkan kami dari kelompok 4 konsep dasar IPS jurusan PGSD Kampus Daerah Cibiru. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalan diri dulu yuk. Nama aku Giovanni dengan NIM 2001306. Next. Perkenalkan, nama saya Aryan Nisha Fitri dengan NIM 2001527. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviana Zakia Gistiani dengan NIM 20918. Nama saya Hani Rizdiani dengan nomor induk mahasiswa 2001185. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Cahyani dengan NIM 2000247. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Lestari Dewi dengan NIM 20126. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama, penjajahan bangsa Barat. Nah, pada mulanya kedatangan bangsa Barat di Indonesia ini adalah untuk berdagang biasa. Kemudian mengembangkan sistem monopoli ini berarti bangsa Indonesia mulai dipaksa, ditangkap dan ditekan dengan berbagai kekerasan agar mau berdagang dengan bangsa Barat. Maka timbullah perlawanan dari bangsa Indonesia seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, Soleh Iskandar Muda, dan lain-lain. Adapun bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjajahan Portugis, yaitu pada tahun 1511 sampai 1575. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itulah mereka mulai memperkuat kekuasaannya di Nusantara. Dengan dikuasainya Malaka, maka semakin terbukalah jalan untuk menguasai daerah-daerah yang ada di Nusantara yang kaya akan rempah-rempahnya, yang pada saat itu merupakan barang yang sangat mahal di Eropa. Satu demi satu kerajaan ditaklukkan oleh Portugis. Pada mulanya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan. Perlawanan ini terjadi karena Portugis ikut campur dalam pemerintahan dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun seketika dengan tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Gaufo. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit ketika di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis melakukan kegiatan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Yang kedua, yaitu penjajahan Spanyol pada tahun 1522 sampai 1529. Pada tahun 1522, bangsa Spanyol telah sampai di Tidore. Hal ini memang tidak diduga-duga sebelumnya, karena Spanyol dan Portugis yang semula berangkat bertentangan arah, akhirnya sampai juga di Maluku. Pada tanggal 22 April 1529, pihak Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian yang dinamakan Saragossa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan kekuasaan yang berkepanjangan, dan perjanjiannya itu berisikan bahwa Portugis menguasai wilayah Nusantara sampai ke Irian, sedangkan Spanyol wilayah kekuasaannya yaitu meliputi daerah sebelah timur Irian, termasuk Filipina, terus sampai ke timur. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Spanyol
harus keluar dari wilayah Indonesia, dan wilayah Nusantara ini kemudian berada sepenuhnya di bawah Portugis. Dan yang ketiga yaitu penjajahan Belanda pada tahun 1596 sampai 1942. Pada tahun 1596, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali sampai ke Kepulauan Nusantara, yang pada saat itu berlabuh di Banten. Pada saat itu, Banten merupakan kerajaan yang besar. Seperti halnya Portugis, kedatangan Belanda ke Nusantara juga pada mulanya hanya sekedar untuk mencari rempah-rempah dan juga untuk pedagang. Namun pada akhirnya, seperti halnya Portugis, Belanda juga menguasai serta menjajah Indonesia yang berlangsung kurang lebih 350 tahun. Dalam rangka untuk mengurusi kepentingan dagangnya, maka pada saat itu Belanda membentuk suatu persekutuan dagang yang dikenal dengan VOC atau Persatuan Dagang India Timur. VOC yang mempunyai kekuasaan untuk memonopoli perdagangan dan juga memiliki kekuatan militer untuk menghadapi perlawanan serta persaingan dagang. Pada tahun 1619 terjadi perselisihan antara Pangeran Jayakarta dari Banten dengan Belanda. Pada saat itu Jayakarta dibakar, serta yang kemudian dibangunlah sebuah kota di atas puing-puing kota Jayakarta yang dinamakan dengan Batavia. Pada saat Belanda menerapkan politik penjajahan, muncullah pahlawan-pahlawan bangsa yang berusaha membebaskan diri dari penjajahan, seperti Pangeran Diponegoro, Pattimura, Imam Bonjol, Antasari, Sisingamangaraja, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu penjajahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811, armada Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyerang Hindia Belanda dan menaklukkan Batavia. Pada saat itulah kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Penjajahan ini tidak berlangsung lama, hanya 6 tahun. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian Convention of London yang isinya itu memutuskan daerah kekuasaan Belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan ke Belanda lagi. Peristiwa ini berkaitan dengan kalahnya Napoleon Bonaparte dalam pertempuran di Leipzig, yang kemudian pada saat itu pemimpin Inggris yakni Letnan Gubernur John Vendel harus menyerahkan kekuasaannya kembali ke tangan Belanda. Dan yang terakhir yaitu penjajahan Belanda II pada tahun 1816 sampai 1942. Berdasarkan perjanjian Convention of London tahun 1814, akhirnya Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda melaksanakan sistem tanam paksa, dan pada masa itu juga di mana modal-modal swasta liberal masuk ke Indonesia. Penjajahan Belanda pada periode kedua ini tidak berlangsung selama 26 tahun. Penjajahan Belanda ini pun berakhir setelah bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura berhasil menaklukkan Belanda tanpa syarat. Dan pada tanggal 10 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang, yang pada saat itu Gubernur Jenderal van Starkenborg atau Letnan Jenderal Terpoorten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, dengan ini berarti penjajahannya terhadap Indonesia beralih juga. Seperti halnya Belanda, Jepang juga menjajah Indonesia dengan cara yang keji dan tidak kalah kejamnya, yang kemudian banyak terjadi perbudakan dan kerja paksa. 2. Penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Masa penjajahan Jepang ternyata tidak berlangsung lama, hanya 3,5 tahun.
tetapi cukup menggoreskan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Penjajahan yang singkat ditandai dengan adanya Romusa yang sangat menyengsarakan rakyat, dan tidak kalah dengan penderitaan pada waktu diperlakukan tanam paksa atau kultur stelsel. Penjajahan Jepang berakhir ketika Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada waktu tanggal 14 Agustus 1945. Setelah secara berturut-turut Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, dan kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pemuda Indonesia merebut kemerdekaan. Penderitaan di bawah penjajahan. Ketika penjajahan Belanda dilakukan oleh VOC, maka VOC menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, yaitu sistem monopoli perdagangan, melaksanakan berbagai macam kerja rodi kepada rakyat, mengadakan pungutan pajak yang memberatkan rakyat, wajib tanam kopi untuk perdagangan VOC, pelayaran hongi, ekstripasi, dan tanam paksa. D. Perjuangan menuju kemerdekaan. Pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tanggal lahirnya Budi Utomo dan dianggap sebagai tonggak dimulainya kebangkitan nasional. Sejak tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, tidak dengan kekerasan senjata lagi. Para pemimpin atau penggerak perjuangan terutama berasal dari kaum terpelajar atau intelektual, bukan dari pihak raja atau sultan. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. 2. Sejak diprakarsai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, maka di Indonesia berdiri beberapa organisasi yang bercorak sosial budaya, politik maupun keagamaan seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam pada tahun 1911, Indis Partij pada tahun 1913, PNI pada tahun 1927, kemudian Muhammadiyah pada tahun 1913, dan lain-lain. Peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Jepang membentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyudiningrat dengan anggota 60 orang. Dalam sidang BPUPKI, para pemimpin bangsa kita berhasil menyusun konsep rumusan Pancasila. Setelah mengalami beberapa perubahan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sampai sekarang. Selain itu, BPUPKI juga berhasil membuat rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugasnya selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Sementara itu, kedudukan Jepang makin terdesak setelah Hiroshima dijatuhi bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945.
Jepang pun menyerah pada pasukan sekutu. Walaupun dirahasiakan oleh Jepang, berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 didengar juga oleh para pejuang Indonesia. Mereka mengikuti perkembangan Perang Pasifik dengan mendengarkan siaran radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Haji Manueludiningrat kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam untuk menghadap Marsekal Terauchi, Panglima tertinggi Mandala Selatan. Begitu tiba di tanah air, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disambut oleh para pemuda pejuang kita. Bung Karno dan Bung Hatta didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ingin lebih dahulu menundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Tetapi para pemuda tidak sabar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71. Rapat memutuskan bahwa kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan bangsa asing, tetapi Soekarno dan Hatta tetap menolak dengan alasan menunggu berita resmi menyerahnya Jepang. Maka rapat dilanjutkan pada malam harinya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke markas peta di Rengas Dengklok di daerah Karang, Jawa Barat. Pada sore harinya, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto menyusul ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya keesokan harinya kemerdekaan akan diproklamasikan, barulah Su dan Susubono memperbolehkan kembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta. C. Proses perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, larut malam pukul 23.00 hingga tanggal 17 Agustus dini hari, para pemimpin berkumpul di tempat kediaman Laksamana Tadasi Maeda, yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Mereka berkumpul di situ untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan diumumkan keesokan harinya, paling lambat tengah hari. Sementara anggota PPKI dan para pemuda berkumpul di ruang depan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo masuk ke ruang depan dan ruang makan untuk menyiapkan teks naskah proklamasi. Dini hari pukul 4.00 tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi berhasil disusun. Semua yang hadir sepakat menyetujui isinya. Naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Konsep naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Naskah itulah yang kemudian menjadi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pada hari itu juga jam 10.00 di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi nomor 56, Jakarta. Kemudian kegiatan mempersiapkan detik-detik proklamasi membuat kediaman Insinyur Soekarno sibuk. Beberapa anggota PPKI dan para pejuang muda dengan penuh semangat bekerja mempersiapkan peralatan upacara proklamasi. Berita mengenai akan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar dengan cepat. Para tokoh masyarakat dan sekitar 1.000 orang berbondong-bondong datang. Mereka ingin menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah semuanya siap, tibalah detik-detik paling bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia pada pukul 10.00. Setelah menyampaikan pidato, Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. F. Faktor pendukung kemerdekaan Indonesia. Faktor dari dalam atau internal. Pertama, kenangan kejayaan pada masa lampau. Yang kedua, perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan. Yang ketiga, munculnya golongan cendekiawan
Mereka menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. 4. Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, munculnya paham-paham baru. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. A. Kekuasaan bangsa Portugis di Indonesia. Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sejak itu, kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Pengaruh lainnya seperti bangsa Portugis yang turut memperkaya jumlah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bangsa Indonesia, seperti kata San Domingo atau Tuhan yang keramat, gereja, mentega, mona dari kata Madonna, sinyo dari kata signor, dan sebagainya. B. Kekuasaan VOC atau Kompeni Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah Belanda di bawah Van Oldenbarneveld. VOC diberi hak istimewa sehingga menjadi badan yang berdaulat. Indonesia di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan oleh yang pertama, persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris. Yang kedua, penduduk di Indonesia terutama Jawa telah menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Yang ketiga, perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC. Yang keempat, pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterima itu kecil. Lalu yang terakhir, VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai-pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura. Pemerintah Daendels di Indonesia tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun 1808, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Wilayah Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan, yaitu yang pertama membangun ketentaraan pastinya, yang kedua membangun jalan pos, yang ketiga membangun pelabuhan, yang keempat permusuhan raja-raja di Jawa Tengah dengan Daendels, yang kelima usaha keuangan Daendels, yang keenam pembangunan kota, dan yang ketujuh Indonesia menjadi jajahan Prancis. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Inggris merupakan bangsa Eropa yang paling banyak memiliki daerah jajahan, yaitu benua Amerika bagian utara, Australia, Afrika maupun Asia. Jajahan Inggris di Asia terutama adalah India, Semenanjung Malaya. Bahasa Inggris mendirikan perusahaan dagang bernama EIC, East India Company, pada tahun 1600 yang bermarkas di Kalanta, India. Pengaruh Inggris di Indonesia berupa pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pemerintahan kolonial Belanda. Tugas Komisi Jenderal itu sangat berat, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonomian. Pertentangan yang terjadi antara bangsa-bangsa di Indonesia dengan bangsa Belanda disebabkan oleh karena yang pertama, kebencian golongan raja dan bangsawan pribumi terhadap pemerintah Belanda yang menyebabkan kemunduran kekuasaan mereka. Yang kedua, kebencian golongan dagang pribumi terhadap Belanda yang mematikan mata pencaharian mereka. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kebencian terhadap Belanda berdasarkan agama, seperti meletusnya perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh, dan lain sebagainya. Ada pula dampak dari penjajahan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, tentunya terpecahnya persatuan bangsa. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda berhasil menurunkan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dulunya sangat kuat. Lalu yang kedua, pemecahan wilayah Nusantara. Akibat penjajahan adalah pembagian wilayah Nusantara menurut kekuasaan Belanda. Wilayah Hindia Belanda pada awal penjajahan Belanda, khususnya Jawa, dibagi menjadi 9 prefektur dan 30 regenshap. Pada masa kini, prefektur
adalah sama dengan wilayah provinsi, sedangkan Regentship atau Kerasidenan adalah wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten atau afdeling. Lalu yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintahan. Akibat dari penjajahan juga terjadi perubahan dalam politik di pemerintahan sebagai hasil dari kebijakan Pax Nederlandica pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pax Nederlandica adalah perubahan dalam sistem pemerintahan dari administrasi tradisional kepada sistem administrasi modern. Yang keempat, penerapan trias politika. Penerapan trias politika yang berasal dari akibat penjajahan Belanda sekarang masih digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang kelima, dampak di bidang budaya dan bahasa. Akibat dari penjajahan juga memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia mulai dari kosakata atau pembedaraan kata, seni musik, seni tari, model pakaian, arsitektur, dan cara berpikir rakyat kita. Lalu selanjutnya yang keenam, warisan bangunan bersejarah. Berbagai hal baru juga diperkenalkan kepada rakyat Indonesia sebagai akibat penjajahan, misalnya seperti musik barat atau internasional, seni tari seperti dansa, juga bangunan-bangunan bersejarah yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang ketujuh, masuknya agama Kristen. Akibat dari penjajahan lainnya adalah kemunculan Katolik dan Kristen Protestan yang dibawa oleh para penjajah dari Eropa. Yang kedelapan, penggunaan mata uang. Sebagai akibat penjajahan dari bangsa Eropa, rakyat Indonesia diperkenalkan pada penggunaan mata uang yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya bank pada masa pemerintahan Gubernur Raffles ketika ia menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Yang kesembilan, kenaikan ekonomi. Pembangunan jalan raya Pos Anyar sampai Panarukan membuat kebangkitan ekonomi Indonesia pada masa saat itu terjadi karena infrastruktur sudah didukung dengan jaringan transportasi. Yang ke-10, sistem pendidikan. Pada saat kebijakan politik etis diberlakukan oleh pemerintah kolonial, saat itulah pendidikan juga mulai dianggap penting oleh rakyat kita sendiri tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Diawali dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda JHR Mr. A.W.L. Tjarda mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk dalam Front ABCD yang di dalamnya ada negara Amerika Serikat, Britania atau Inggris, Cina, dan Dutch atau Belanda dengan Jenderal Wavell dari Inggris sebagai panglima tertinggi yang berkedudukan di Bandung. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Februari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse. Sangat mengguncangkan pertahanan sekutu di Asia. Secara kronologis, serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut. Diawali dengan menduduki Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Lalu kita masuk ke penjajahan Jepang di Indonesia. Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Dalam pelaksanaannya dipegang oleh dua angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau yang disebut Rikugun dan Angkatan Laut yang disebut Kaigun. Selanjutnya kita masuk ke organisasi pembentukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka dibentuklah organisasi resmi seperti Gerakan 3A, Putra, dan Peta. Yang pertama kita bahas Gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, serta dipimpin oleh Syamsuddin SH. Selanjutnya ada
Saputra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dibentuk pada tahun 1943, dipimpin oleh 4 serangka yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya ada Pembela Tanah Air atau PETA, merupakan organisasi bentukan Jepang yang keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya ada perlawanan rakyat terhadap Jepang. Bentuknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti yang pertama, pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Chot Pring, Lok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Yang kedua ada Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu tahun 1943. Terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Yang ketiga ada Sukamanah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 1943. Lalu selanjutnya ada di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA. Dampak pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Yang kedua, bidang ekonomi. Aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan Jepang. Yang ketiga, bidang pendidikan. Tujuan Jepang adalah untuk menarik simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik. Lalu yang keempat, bidang kebudayaan. Pengaruh Jepang di Indonesia. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam bidang lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Iwakusuma Sumantri dari buku Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah. Ya, bidang sosial. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena segala rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Selanjutnya ada bidang birokrasi, dipegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Bidang militer, para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidikan militer melalui organisasi PETA. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Pendapat Prof. Dr. Atteu, ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda, menyatakan bahwa tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sejak awal tahun 1943, seluruh tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Menurut Surjo Miharjo, 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncak pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah Lebanon dan Sri Lanka 21 Juni 1945, Yordania 22 Maret 1946, Filipina 4 Juli 1946, India dan Pakistan 15 Agustus 1947, Myanmar 4 Januari 1948, Vietnam 20 Juli 1954, dan masih banyak lagi negara-negara yang merdeka yang utama setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajah telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belum bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara bangsa. Perjuangan sebelum abad 20. Pada awal abad ke-16, mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia, yaitu munculnya para pelaut berkulit putih dari Eropa yang diawali oleh orang-orang Portugis. Kemunculan para pelaut asing ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya
Yang pertama, dorongan ekonomi. Mereka ingin membeli rempah-rempah dari Maluku dengan harga rendah dan menjualnya di Eropa dengan harga tinggi. Yang kedua, melaksanakan misi penyebaran agama Kristen. Yang ketiga, orang-orang Portugis gemar berpetualang karena mereka ingin melihat dunia di luar tanah airnya. Dan yang keempat, kemajuan ilmu dan teknik pelayaran menyebabkan para pelaut itu bisa berlayar sampai ke perairan Indonesia. Organisasi pergerakan kebangsaan politik dan upaya perlawanan terhadap penjajah. Pendidikan dalam masyarakat Indonesia memberi kesempatan kepada kaum cerdik pandai untuk bergerak. Pemerintah membuka sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan barat yang menghasilkan golongan cerdik pandai yang kemudian hari memegang peran penting di bidang politik. Mereka menyadari bahwa nasib nusa dan bangsa ini juga ditentukan oleh persatuan dan politik. Pergerakan bangsa Indonesia melalui organisasi modern atau politik baru tumbuh mulai tahun 1908. Pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Latar belakang Budi Utomo yaitu ada dua, dari dalam negeri dan luar negeri. Faktor dalam negeri. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah. Dan yang ketiga, adanya kesadaran nasional. Faktor luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham-paham baru ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adanya politik etis yang mempengaruhi pendidikan dalam pergerakan nasional. Pelopor Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi, antara lain Sutomo, Suradji, dan Gunawan Mangunkusuma pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pada bulan Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta dan menghasilkan keputusan 1. Budi Utomo tidak ikut kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan utamanya ditunjukkan pada bidang pendidikan dan budaya. Dan yang ketiga, ruang geraknya hanya di Jawa dan Madura. Tujuannya yaitu kemajuan yang harmonis bagi nusa, bangsa, Jawa, dan Madura. Pengikutnya paling sedikit, yaitu golongan bangsawan dan priai. Pada tahun 1935, perkembangannya merosot karena hanya meliputi Jawa dan Madura. Sarekat Islam. Berdirinya Sarekat Islam didahului oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi atas usulan R.M. Tirto Adi Suryo. Tujuan organisasi ini adalah memajukan perdagangan Indonesia dan anggotanya mula-mula hanya para pedagang yang beragama Islam. Pada tahun 1912, SDI mengadakan kongres di Surabaya di mana nama SDI, Sarekat Dagang Islam, diubah menjadi SI, Sarekat Islam, dengan ketua umum yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Latar belakangnya yaitu yang pertama, faktor ekonomi untuk memperkuat diri menghadapi Cina yang mempermainkan harga atau memonopoli penjualan bahan baku batik, dan yang kedua, faktor agama untuk memajukan Islam. Tujuan organisasi ini adalah memajukan perdagangan Indonesia, menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang besar asing khususnya Tionghoa. Kesejahteraan rakyat, membangun persaudaraan atau persahabatan dan tolong-menolong dalam perekonomian rakyat, dan menentang politik Belanda yang memberi keleluasan pedagang asing serta hidup menurut ajaran agama. Anggotanya sangat banyak, untuk siapa saja rakyat biasa boleh masuk dan bisa meminjam modal. Latar belakang kemundurannya yaitu karena terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Pada tahun 1919 muncul Sentral Serikat Islam yang berkedudukan di Solo dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai ketuanya. Pada tahun 1930, Partai Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Haji Agus Salim terpilih menjadi ketuanya. Indische Party.
First Party IP, yaitu organisasi politik utama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Suwardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Dowes Dekker. Partai politik ini berusaha mempersatukan kaum Belanda dan Indonesia yang merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia yang menentang politik penjajahan Belanda. Tujuan politik ini adalah menghidupkan rasa kebangsaan di kalangan golongan tersebut untuk bersama-sama mempersiapkan pembentukan tanah air Indonesia merdeka. Tetapi 3 serangkai diasingkan oleh pihak Belanda karena pemikiran 3 serangkai sangat berbahaya bagi politik Hindia Belanda. Sumpah Pemuda 1928. Yang pertama yaitu Kongres Pemuda. Sejak tahun 1926 terlihat adanya kecenderungan ke arah penyatuan organisasi-organisasi yang telah ada. Organisasi-organisasi tersebut bersifat nasional dan langsung memasuki gelanggang politik. Organisasinya yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPI) dan Pemuda Indonesia. Yang kedua yaitu Kongres Pemuda 1. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dalam kongres ini ditekankan pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda 1 ini menerima persatuan dan kesatuan Indonesia, tetapi gagal membentuk badan sentral karena masih adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara mereka. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan (PPKI) yang diketuai oleh Insinyur Soekarno terbentuk pada tanggal 17 Desember 1926. Kongres Pemuda 2. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh organisasi pemuda dan sejumlah tokoh politik seperti Soekarno, Sartono, Sunaryo ini membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi karena para utusan yang datang mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Independenting, yaitu pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1922, namanya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia PI yang diketuai oleh R.M. Noto Suroto. Perjuangan PI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk menunjang perjuangannya, Perhimpunan Indonesia menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Indonesia Merdeka untuk mengorbankan semangat rakyat Indonesia demi mencapai kemerdekaan. Kegiatan organisasi ini yaitu berdiskusi dan kritik terhadap pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia secepatnya. Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Didirikan oleh Insinyur Soekarno, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Sunaryo, dan Mr. Budiarto yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. PNI merupakan partai yang berasaskan nasionalisme untuk kepentingan nasional. Pada tanggal 14 Desember 1929, para tokoh PNI ditangkap. Mereka diadili di Bandung. Di pengadilan, Insinyur Soekarno mengajukan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pidato pembelaannya, Insinyur Soekarno mengancam penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Akhirnya, para tokoh PNI yang diadili itu dijatuhi hukuman penjara dan pada tahun 1931 PNI bubar. Partai Indonesia. Partai Indonesia didirikan oleh Mr. Sartono pada tanggal 30 April 1931. Asas dan tujuan Partai Indonesia sama dengan asas dan tujuan PNI. Sejak bergabungnya Insinyur Soekarno pada tanggal 31 Desember 1931, Partai Indonesia mengalami kemajuan pesat dan semakin berani dalam berjuang. Setelah Insinyur Soekarno ditangkap pada tanggal
1 Agustus 1933 dan dibuang ke ND di Pulau Flores NTT, ruang gerak Partindo semakin sempit dan akhirnya pada tanggal 18 November 1936 Partai Indonesia membubarkan diri. Pendidikan Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1931 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Partai ini berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1934, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap. Mereka dibuang di Digwel, Irian Jaya, kemudian dipindah ke Banda Neira di Kepulauan Maluku. Pimpinan PNI baru lainnya juga banyak yang ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Partai Indonesia Raya didirikan di Surabaya pada tahun 1935. Partai ini merupakan penggabungan dari Partai Bangsa Indonesia dan Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Tujuan didirikannya Parindra adalah memperkokoh semangat kebangsaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti mendirikan bank, koperasi, badan usaha perdagangan, rukun tani, poliklinik kesehatan, dan panti asuhan. Parindra juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan giat memberantas buta huruf. Gerakan Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 14 Mei 1937 di Jakarta oleh Dr. Adnan Kapaugani, Mr. Sartono, Mr. Wilopo, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Amin Syarifuddin. Tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerindo juga menghendaki kebebasan berpolitik, ekonomi, dan sosial. Gabungan Politik Indonesia didirikan di Jakarta pada tahun 1939 yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso dari PSII, Amir Syarifuddin dari Gerindo, dan Muhammad Husni Tamrin dari Parindra. Tujuannya adalah mempersatukan organisasi-organisasi kebangsaan yang telah ada di Indonesia, di antaranya Gerindo, Parindra, PII, dan PSII. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah dalam usaha mengembalikan kemurnian agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Muhammadiyah bergerak di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Organisasi ini mendirikan berbagai jenis sekolah, rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, dan kepanduan. Organisasi Taman Siswa didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara atau RM Suwardi Suryaningrat. Taman Siswa bergerak di bidang pendidikan dan bercorak kebangsaan. Tujuannya adalah memberikan pendidikan kebangsaan kepada bangsa Indonesia, untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia dan untuk melahirkan kaum terpelajar yang berguna. Latar belakangnya yaitu karena pendidikan hanya untuk kalangan raja, konglomerat, dan bangsawan, sehingga kalangan menengah ke bawah tidak bisa mendapat pendidikan yang selayaknya. Nahdlatul Ulama NU didirikan pada bulan Januari 1926 pada tanggal 31 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU merupakan organisasi sosial dan keagamaan. Organisasi ini banyak mendirikan pondok pesantren, sekolah, poliklinik, koperasi, panti asuhan, dan masjid. Nahdlatul Ulama juga berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ada dua, yaitu perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Untuk perjuangan secara fisik, pertama adalah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle semua diterima dengan baik oleh rakyat karena akan mengurus tawanan perang. Akan tetapi secara diam-diam mereka diboncengi Nica dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Setelah terjadi insiden di Magelang
Magelang antara TKR dengan tentara sekutu. Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa. Gerakan ini segera dikejar Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini dan meletuslah pertempuran Ambarawa. Kemudian yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Berita proklamasi kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari tentara Jepang. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teku M. Hasan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Ia ditugaskan oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera dengan membentuk Komite Nasional Indonesia di wilayah itu. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Yang keempat ada pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang di kota Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dari kekuasaan tangan Jepang. Oleh sekutu, senjata dari hasil pelucutan tentara Jepang supaya dijerahkan kepadanya. Bahkan pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang, ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan-pasukan sekutu. Sekutu mengulangi ultimatumnya pada 24 Maret 1946, yakni agar TRI atau Tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung. Dengan adanya ultimatum ini, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Akan tetapi dari markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya pada perjuang Bandung meninggalkan kota Bandung walaupun dengan berat hati. Yang kelima, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Candi Semarang diracuni oleh Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Karyadi, kepala laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, ia ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Dengan gugurnya Dr. Karyadi, kemarahan rakyat khususnya pemuda tidak dapat dihindarkan. Dan terjadilah pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Tugu Muda. Untuk mengenang jasa Dr. Karyadi diadakan atau diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang. Untuk perjuangan diplomasi atau perundingan, pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggarjati dekat Cirebon. Dalam perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan 3 anggota lainnya yakni Muhammad Rem, Susanto Tirto Projo, dan Aka Gani. Sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn yang beranggotakan Max van Hol, De Boer, dan Haji van Mook. Perjanjian tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Selanjutnya, kita akan mempelajari pembelajaran sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia. Kita sama-sama bisa mempelajari sejarah melalui jenjang persekolahan. Pembelajaran sejarah di sekolah dewasa ini. Posisi pembelajaran sejarah di sekolah berbeda-beda. Untuk tingkat SD dan SMP, pembelajaran sejarah masuk ke dalam mata pelajaran IPS, dan untuk SMA berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, dan untuk SMK bergabung dengan mata pelajaran PKN. Posisi ini memang sangat mempengaruhi performansi pembelajaran sejarah di sekolah. Di tingkat SD dan SMP, karena tidak berdiri sendiri, mata pelajaran sejarah harus menyesuaikan dengan persoalan substansi akademis dan teknis yang tidak mungkin dapat dihindari. Masalah substansi akademis menyangkut posisi materi sejarah dalam mata pelajaran IPS, dan masalah teknis menyangkut persoalan guru pengajar dan pembagian waktu jam belajar. Dua masalah ini akan disajikan dalam paparan tersendiri. Sedangkan di tingkat SMA dan SMK, persoalan akademis dan teknis tidak serumit di tingkat SD dan SMP. Tetapi keluhan yang selama ini terdengar lebih kepada persoalan teknis, yakni jumlah waktu pelajaran yang diberikan untuk mata pelajaran sejarah tidak sama antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Sementara materi yang harus diselesaikan tidak berbeda jauh. Selanjutnya, posisi materi sejarah dalam IPS. Persoalan akademis yang pertama adalah hubungan sejarah dengan IPS. Persoalan kedua adalah bagaimana bentuk integrasi materi sejarah dengan mata pelajaran yang tergabung dalam IPS, yakni geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kerangka dasar IPS meliputi 3 unsur, yakni sebagai pendidikan keluarga
kewarganegaraan sebagai dasar pengenalan ilmu-ilmu sosial dan sebagai cara mengenalkan siswa pada persoalan real yang ada di sekitar kehidupannya. Materi sejarah hanya memiliki keterkaitan langsung dengan unsur yang pertama. Dengan unsur yang kedua masih menjadi perdebatan karena sejarah lebih condong untuk dimasukkan ke dalam rumpun ilmu humaniora. Keterkaitan dengan unsur yang ketiga bahkan sering ditolak karena ketidakpahaman tentang sejarah. Sejarah dianggap hanya menggarap kajian masa lalu dan sulit untuk dikaitkan dengan kehidupan real siswa. IPS sebagai bidang studi memang tidak memiliki landasan rancang bangun teoritik tersendiri. Dalam konteks ini, sebenarnya hubungan dengan sejarah menjadi jelas, yakni sejarah sebagai salah satu penopang keberadaan IPS. IPS sebagai bidang studi yang mengemban peran pendidikan kewarganegaraan mau tidak mau harus melibatkan sejarah. Bagaimana mungkin mengenalkan identitas kebangsaan dan kenegaraan tanpa belajar sejarah nasional? Persoalannya adalah materi sejarah begitu banyak dan luas dalam rentang waktu yang begitu panjang. Selanjutnya, pembelajaran sejarah yang ideal. Tujuan utama belajar sejarah adalah menjadikan seseorang bijaksana, yaitu menurut Kartodirjo dan Kunto Wijoyo. Belajar sejarah merupakan pintu masuk untuk mempelajari dan menemukan hikmah terhadap apa yang sudah terjadi. Belajar sejarah adalah belajar tentang kemanusiaan dalam segala aspeknya. Belajar sejarah akan melahirkan kesadaran tentang hakikat perkembangan budaya dan peradaban manusia. Hasil belajar inilah yang kemudian dikenal dengan kesadaran sejarah atau historical consciousness. Jadi, tujuan belajar sejarah salah satunya adalah melahirkan kesadaran sejarah. Dengan demikian, proses pembelajaran sejarah di sekolah juga harus didorong untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuh kembangkan kesadaran sejarah. Dalam dokumen kurikulum pendidikan nasional, tujuan mata pelajaran sejarah dijabarkan dengan rinci. Namun, ironisnya, tujuan ini seolah hanya menjadi referensi. Mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. Ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Keempat, menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya pembelajaran sejarah di sekolah. Kelima, menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembelajaran sejarah. Persoalan yang menghadang di depan mata adalah bagaimana membawa kondisi pembelajaran sejarah sekarang ini menuju pembelajaran sejarah yang ideal. Dengan berpijak pada data-data empiris pembelajaran sejarah dewasa ini, maka dapat diambil langkah-langkah strategis yang dapat mengarah pada terciptanya pembelajaran sejarah yang ideal di sekolah-sekolah. Langkah-langkah strategis yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan peningkatan kemampuan akademis. Kegiatan ini terutama sangat perlu dilakukan bagi guru-guru IPS di sekolah dasar dan SMP yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidikan sejarah. Bagi guru-guru yang berasal dari pendidikan sejarah, perlu dilakukan penyegaran berupa pendalaman materi yang ada dalam tuntunan kurikulum. Kegiatan ini terutama untuk terus menyadarkan guru bahwa mata pelajaran sejarah bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi juga aspek sikap. Kedua, mengembangkan kemampuan didaktik metodik. Kegiatan ini berupa pelatihan atau workshop yang membahas bagaimana melaksanakan proses pembelajaran dengan model atau strategi yang tepat, terutama ketika kita terjadi perubahan kurikulum. Maka, guru harus diberi bekal untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Misalnya, bagaimana mempraktekkan pembelajaran yang bertujuan membangkitkan kesadaran sebagaimana ditulis oleh Eric Jensen. Ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam mengadopsi perkembangan iptek, terutama teknologi IT di bidang pendidikan. Perkembangan iptek, terutama teknologi informatika dan komunikasi, amat sangat cepat. Guru harus mampu melaksanakan pengetahuan ini untuk dunia pendidikan. Di samping sebagai media, kehadiran IT menjadi sangat urgen dalam pembelajaran sejarah. Keempat, menyiapkan bahan ajar yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga aspek sikap. Bahan ajar sebagai unsur penting dalam menyampaikan materi pelajaran menjadi sangat vital kedudukannya dalam memfasilitasi siswa belajar. Untuk tingkat SMA tidak menjadi masalah, tetapi untuk anak SD dan SMP melahirkan persoalannya sendiri. Kelima,
pengadaan media audiovisual yang lebih representatif. Untuk dapat belajar sejarah, sebaiknya disiapkan ruang sejarah yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Keberadaan ruang ini juga akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jika ruang sejarah tidak memungkinkan, maka media audiovisual seperti CD atau tape record harus diupayakan ada. Laptop dan VCD dewasa ini merupakan kelengkapan kelas yang sudah banyak dipergunakan. Ya, materi kita udah selesai nih teman-teman. Gimana nih? Seru kan materi kita kali ini? Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari video kita kali ini. Mohon maaf ya teman-teman, dalam video ini kelompok kami masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!